Oke anak-anak, kita lanjut soal nomor 6 ya. Nomor 6 ini adalah soal pola bilangan. Perhatikan gambar pola berikut. Pola pertama terdiri dari 2 lingkaran, pola kedua terdiri dari 6, pola ketiga terdiri dari 12, pola keempat terdiri dari 20. Di video kali ini saya akan menjelaskan dua cara. Kalau di video sebelumnya pada soal yang seperti ini saya menggunakan manual dan saya minta kalian mengerjakan menggunakan rumus. Bagi anak-anak yang kesulitan mengerjakan secara manual dan lebih senang menggunakan rumus akan saya bahas, tapi nanti juga akan saya kerjakan secara manual. Kita kerjakan dulu yang rumus. Nomor 6. Nomor 6, pola pertama ada 2 bola, 2 lingkaran, kemudian 6, kemudian 12 dan kemudian 20. Ini selisihnya adalah 4. Yang ini selisihnya 6, selisihnya 8. Ternyata ini adalah pola bertingkat. Karena pada tingkat pertama tidak ada yang sama, maka dia disebut pola bertingkat 2 karena pada tingkatan yang kedua dia baru memiliki selisih yang sama, itu 2. Nah, ketika menggunakan rumus, maka rumus umumnya saya tulis dulu. Rumus umum yaitu UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C ya. Mana A, mana B, mana C. Nah, kita lihat. Yang ini pada paling bawah ini adalah 2A. Kemudian yang di sini adalah 3A tambah B. Kemudian yang di sini adalah A tambah B tambah C. Nah, kita cari dari nilai A dulu yang paling mudah. 2A nilainya 2, maka nilai A-nya pasti 1. Ya. Kemudian kita cari nilai B karena nilainya sudah tahu. 3A tambah B nilainya 4. A-nya 1, 3 kali 1 itu 3. Berarti nilai B-nya juga 1. Kita cari nilai C. A tambah B tambah C sama dengan 2. A-nya 1, B-nya 1, maka C-nya sudah dipastikan adalah 0. Maka rumus untuk pola ini adalah, ini rumus umum ya, saya lingkari kotai. UN sama dengan A-nya 1, B-nya 1, C-nya 0. Maka di sini menjadi N kuadrat tambah N karena C-nya 0. Kemudian yang ditanyakan adalah U20 pada pola ke-20, maka yang ditanyakan adalah U20. Kita substitusikan saja 20 kuadrat ditambah 20. 20 kuadrat itu adalah 400 ditambah 20, maka hasilnya 420. Ini kalau kita menggunakan rumus. Bagaimana kalau kita manual? Kita lihat lagi gambarnya. Akan saya kerjakan di sini saja. Pola yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke. Banyak lingkaran pada pola ke-20. Kita lihat ya, semoga kalian jelas. Nah, pada pola pertama ini adalah 1 dikali 2. Kemudian ini 1 dikali 2. Ini adalah 2 dikali 3. Kemudian yang ini adalah 3 dikali 4. Kemudian ini adalah 4 dikali 5. Maka pola yang ke-20 nanti pasti 20 dikali 21. 20 kali 21 hasilnya adalah 420. Ternyata sama jawabannya. Kalian tinggal pilih mana yang lebih mudah bagi kalian untuk memahami. Jika kalian
berupa rumus bisa menggunakan manual. Jika kalian manual tidak menemukan, kalian bisa menggunakan rumus. Begitu untuk soal nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 7. Oke. Saya ganti kertas saja. Mungkin di sebaliknya saja ya. Di soal nomor 7. Rima menabung di bank sebesar 2.400.000 dengan suku bunga tunggal 9% setahun. Tabungan Rima saat diambil itu adalah 2.760.000. Maka lama menabung Rima adalah nomor 7. Maka di awal menabung Rima itu menabung sebesar 2.400.000 dan ketika akan diambil menjadi 2.760.000. Maka bunga yang diperoleh Rima yaitu 2.760.000 dikurangi 2.400.000. Maka bunga yang diperoleh adalah 360. Nah, lama menabung kita gunakan rumusnya. Bunga itu sama dengan N per 12 dikali bunga per 100 kali tabungan awal. Bunganya adalah 360. N-nya adalah yang ditanyakan per 12 kali bunganya adalah 9 per 100 kali tabungan awalnya 2.400.000. Oke, kita sederhanakan boleh. Kita coret kanan kiri seperti ini boleh ya. Kemudian 00 dengan 00, 12 dengan 24, ini 1, ini 2. Kalau ini berarti tulis lagi aja. Nah, dengan 18 N, berarti N-nya adalah 360 dibagi 18, yaitu 20 nilainya. Maka lama menabung si Rima itu adalah 20 bulan. Maka jawabannya adalah yang C. Ini untuk soal nomor 7. Semoga kalian paham. Nanti diulang lagi jika masih belum. Untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 8, saya tulis di sampingnya. Diketahui X dan Y adalah dua bilangan bulat dengan ketentuan X plus Y sama dengan 40 dan X kali Y adalah 384. Maka nilai X kuadrat tambah Y kuadrat adalah. Nah, yang perlu kita ingat, kalian masih ingat jika ada bentuk X plus Y kuadrat itu akan menghasilkan X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Nah, kita gunakan rumus itu saja. Tadi diketahui bahwa X plus Y adalah 40, maka kita ganti di sini menjadi 40 kuadrat sama dengan X plus Y-nya bisa kita dekatkan ditambah 2XY. Nah, 2XY ini XY-nya diketahui, nilai X kali Y 384. Maka 2 dikali 384. Ini 40 kuadrat. 40 kuadrat itu adalah 1600 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat ditambah hasilnya ini adalah 768. Maka nilai X kuadrat plus Y kuadrat itu adalah 1600 dikurangi 768. Maka hasilnya adalah 832. Ini jawabannya berarti yang A. Atau kalian juga mungkin bisa memfaktorkannya
dicari nilai X dan Y-nya, mana yang memenuhi. Kemudian baru dikuadratkan lagi dan dijumlahkan. Kalian bisa memilih mana yang menurut kalian lebih mudah. Begitu untuk soal nomor 8. Kita lanjut ke soal nomor 9. Himpunan penyelesaian dari 2x min 3 kurang dari sama dengan 5x plus 6 adalah. Oke, saya kerjakan di sini saja nomor 9. 2 kali x min 3 kurang dari sama dengan 5x plus 6. Kita kalikan 2x min 6 kurang dari 5x plus 6. Yang sejenis kita jadikan satu ruas. 2x dikurangi 5x kurang dari sama dengan 6 ditambah 6. Ini berpindah ruas. Nah, yang ini menjadi negatif 3x kurang dari sama dengan 12. Maka x-nya, karena dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah. 12 dibagi negatif 3 yaitu negatif 4. X-nya lebih dari sama dengan negatif 4. Pada garis bilangan, ini adalah negatif 4. Dia lebih dari, berarti ke kanan. Maka ada di sini. Di optionnya kita lihat. Nah, berarti karena lebih dari sama dengan, berarti negatif 4-nya ikut ya, antara B atau D. Yang lebih besar, lebih ke kanan, berarti di sini adalah negatif 3. Ini negatif 2, ini negatif 1, 0, dan seterusnya. Kalau negatif 5 itu kurang dari negatif 4. Jadi untuk nomor 9 ini jawabannya yang D.